Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa qarabatihi wa azwajihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa minal layli fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah, kembali sama kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Mudah-mudahan Allah juga menganugerahkan kepada kita kemampuan dan kemauan dalam menggunakan nikmat untuk beribadah kepada Allah. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kehadirat Nabi besar kita, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan terusnya bersalawat dan salam kepada baginda Rasul kelak nanti di yaumil mahsyar, termasuklah kita di antara umat Nabi yang akan mendapatkan syafaat atau pertolongan daripada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah, dalam ajaran Islam manusia yang Allah hadirkan ke alam dunia itu tujuannya adalah untuk beribadah, dan itu termaktub dalam surah At-Tariyat ayat 56. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Gak kuciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada. Atas tujuan itulah Allah menciptakan manusia dan jin di muka bumi ini untuk beribadah kepada Allah. Ibadah itu juga secara pelaksanaannya terbagi menjadi dua. Ada yang dikelompokkan dengan ibadah Allah, ada juga yang dikelompokkan dengan ibadah ghairul ma'ruf. Apa ibadah Allah? Apa ibadah ghairul ma'ruf? Ibadah Allah itu ibadah yang perbuatannya langsung ke Allah, gerak-geriknya langsung ke Allah, tujuannya tetap Allah. Apa contohnya? Sholat. Orang sholat mengangkat tangan, rukuk, i'tidal, sujud, duduk, atau sujud lagi. Itu kan semua perbuatannya ditujukan ke Allah. Baca Quran, haji, umrah, puasa, itu termasuk ibadah Allah. Ada juga salat dan rukunnya. Yang kedua, ada ibadah yang dikelompokkan secara perbuatannya kepada ghairul ma'ruf. Perbuatannya tidak langsung ke Allah, tapi tujuannya ke Allah. Apa contoh? Ada orang susah sedekah. Perbuatan sedekah ini kepada siapa? Kepada manusia, tapi tujuannya kepada anak yatim, dan kasih beasiswa, kasih uang sekolah. Itu perbuatannya kepada makhluk, tapi tujuannya tetap kepada Allah. Itulah yang dikelompokkan kepada ibadah ghairul ma'ruf. Ada orang sakit, awak kunjungi. Ada orang meninggal, awak datangi. Silaturahmi, zakat, itu termasuk dikelompokkan kepada ibadah ghairul ma'ruf. Yang dalam bahasa lainnya bisa disebut dengan ibadah individu dan ibadah sosial. Karena kalau ibadah individu itu kan untuk kita, contohnya kita sholat untuk kita, kita puasa untuk kita, kita haji untuk kita. Tapi kita zakat, kita sedekah, kita silaturahmi kan kepada sesama. Maka itu artinya individunya soleh, sosialnya juga soleh. Ada orang ke masjid rajin, maaf, sama tetangga nggak cakap. Ada itu? Ada. Ada orang berjikir bagus sampai menetes air mata, tapi mulutnya lancip. Suka ada gosip di orang, tahu si lagi siapa yang orang sekawan kita itu, yang mana si ada itu. Ibu pandang mukanya, kenapa? Dia putih, memang ibu tengok muka sama tangan beda.
dia berzikir. Berarti ini artinya secara individu sepertinya soleh, tapi secara sosial dia itu salah. Atau ada lagi hablum minallah, hablum minannas. Ada hubungan kepada Allah, ada hubungan kepada manusia. Sampai ada orang berkata begini, ini perkataan yang tak cocok sekali. Apa namanya? Lebih bagus buat salah sama Allah daripada salah sama manusia. Lebih bagus berdosa sama Allah daripada berdosa sama manusia. Ucapan itu merendahkan Allah. Berarti dianggapnya Allah di bawah manusia. Oh, enggak boleh. Kita tidak ustaz tengok. Ada orang sholat bagus, tapi sama Nabi ini enggak bagus. Mohon maaf, siapapun yang sholat sama Nabi ini enggak bagus, di masyarakat enggak bagus, itu artinya sholatnya belum bagus. Orang yang membangun hubungan sama Allah dengan baik, pasti dengan makhluk juga baik. Gak mungkin orang dengan Allah baik kepada makhluk buruk, itu gak mungkin. Kenapa gak mungkin Ustaz? Ini ya, kalau kita membangun hubungan baik, tentulah kita ingin menjaga jangan sampai hubungannya rusak. Salah satu merusak hubungan, melakukan yang tak disukai, yang kita ingin bangun hubungan. Ambil contoh, Allah suka lihat suami menelantarkan anak bini. Suka? Enggak, karena dia takut sama Allah. Bagus dia sama anak bini, berarti dia sama Allah bagus, makhluk bagus. Allah suka nengok orang yang memutuskan tali silaturahim. Enggak, maka karena dia takut sama Allah rusak hubungannya, tak berani dia memutuskan tali silaturahim. Allah suka nengok orang mensia-siakan anak yatim. Enggak, maka karena takutnya dia sama Allah, bagus dia sama anak yatim, disantuninya anak yatim. Itulah artinya siapa yang bagus hubungannya ke Allah, pasti bagus kepada makhluk. Kalau ada yang bilang sama Allah bagus, sama makhluk gak bagus, berarti sama Allahnya gak bagus. Tak dijaganya hubungannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati. Kemudian dalam segi hukum, ibadah itu terbagi dua. Ada ibadah yang hukumnya wajib, ada ibadah yang hukumnya sunnah. Ada ibadah yang hukumnya wajib, ada ibadah yang hukumnya sunnah. Kalau ibadah hukumnya wajib, harus apapun cerita, mau apapun kondisi, harus. Tapi kalau ibadah sunnah, itu konsepnya kata Nabi, ittaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampumu. Kalau ibadah sunnah semampumu, tapi kalau ibadah wajib harus. Mau dia sakit, mau dia lagi sehat, mau lagi senang atau banyak masalah, gak ada cerita, harus. Dan dia gak bisa ditambah-tambah atau dikurangi. Memang begitu sudah bakunya. Ambil contoh, ini sholat subuh berapa rakaat? 2. Kalau saya masih kuat buat 10, boleh kan? Ah, enggak kan? Enggak boleh. Sudah ditetapkan 2 saja. Beda dengan ibadah sunnah. Ibadah sunnah itu sholat duha. Berapa banyak itu rakaatnya? Berapa? 12. Enggak sanggup? 8 boleh. Enggak sanggup? 4 boleh. Enggak sanggup? 2 boleh. Enggak sanggup? Enggak usah kerja. Enggak ada masalah. Kan itu deh. Itu sunnah. Kalau wajib enggak ada cerita. Harus. Satu hari 5 waktu, zuhur 4, asar 4 rakaat, maghrib 3, subuh 4, isya 4, subuh 2. Ini enggak ada cerita, harus. Kalau kurang, larikan ke sunnah. Tapi Ustaz, kadang-kadang aku sakit, kadang-kadang aku susah. Makanya dalam ibadah wajib
Ada kaidah, ini kaidah. Bila tekanan perintahnya kuat, ya, bila tekanan perintahnya kuat, kemampuan menjalankan perintahnya kurang, maka tekanan perintah pun ikut berkurang. Paham ya? Bila tekanan perintahnya kuat, kemampuan menjalankan perintahnya berkurang, maka tekanan perintahnya ikut berkurang. Contoh, puasa Ramadan itu wajib. Itu tekanannya